Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haji Muhammad Rifki dalam program atau playlist Kajian Alam Jadi Ilmu. Sekarang kita telah sampai pada edisi atau episode yang ke-8. Ini adalah kajian yang bersambung dengan berbagai tema. Tema intinya adalah kajian alam jadi ilmu. Pada edisi yang ke-8 ini, apa yang alam ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya? Kita lihat ada sebuah makhluk Allah, makhluk hidup dari kategori tumbuh-tumbuhan yang bisa kita ambil pelajaran yang berharga dari keberadaan dari makhluk hidup ini. Apa namanya? Pohon kelapa. Pohon kelapa adalah makhluk Allah yang sangat memberikan manfaat kepada manusia. Tidak hanya satu aspek dia memberikan manfaat kepada manusia, tapi dari seluruh yang ada pada pohon kelapa itu. Luar biasa. Mulai dari akarnya dijadikan oleh orang sebagai obat. Batang pohonnya dijadikan jembatan penghubung antara sebuah tempat dengan tempat yang lain, menyeberangi suatu tempat. Kemudian batang juga bisa dibuat untuk rumah, untuk berbagai ornamen perumahan. Bahkan kayunya yang begitu berkualitas itu membuat rumah tahan lama. Terus kita sampai ke ujung. Apa? Daun kelapa. Daun kelapa digunakan orang untuk membungkus sate, ketupat lebaran. Luar biasa. Lidinya dibikin orang untuk sapu lidi, tusuk sate, bermanfaat. Janurnya, janur kuning itu malahan masih muda, dipakai orang untuk pesta, penghias orang, pesta pernikahan dan sebagainya. Semua ada manfaatnya, dan yang tak kalah besar manfaatnya adalah buah kelapa itu sendiri. Ini luar biasa. Buah kelapa inilah yang paling banyak manfaatnya kepada kita semua, tapi juga paling menderita. Kenapa saya katakan demikian, dia paling menderita? Pohon kelapa itu tingginya sampai 20-25 meter. Kemudian pertama sekali itu diambil, kalau di Minangkabau ada namanya beruk atau monyet. Diambil oleh monyet, diputar-putarkan di atas, lalu kemudian dijatuhkan ke bawah. Sakitnya luar biasa. Makanya dia batok kelapa itu begitu, sabutnya itu begitu tebal, karena dia siap menahan gempuran jatuh ke bawah. Lalu kemudian dihantam ke sulo. Sulo itu adalah sebuah untuk pengoyak-ngoyak sabutnya itu, sabut kelapa. Kemudian sampailah di kedai, lalu di kedai nanti batok kelapa itu dipukul dengan punggung parang itu, belah dua. Kemudian untuk mengambil saripatinya dimainkan ke mesin untuk pengukur kelapa. Sakit luar biasa. Kemudian di rumah disiram dengan air panas, diremas, bahkan di blender. Ada orang yang tidak bisa meremas kelapa itu, dia blender. Kemudian keluarlah santannya begitu putih. Lalu kemudian dipanaskan dalam kuali untuk membuat gulai, dikasih cabai, menderita dia. Ketika sudah mulai mau masak, ini sebuah anekdot ya, datang ikan. Lalu apa kata sang suami? Atau ketika mau makan, apakah kalau orang Ramadan setelah berbuka puasa, enak betul ya gulai ikannya, ikan yang dapat nama. Sementara yang penderitaannya luar biasa adalah kelapa. Luar biasa. Buahnya yang paling enak, yang paling banyak manfaatnya, bahkan untuk obat meringankan orang yang sedang demam tinggi juga bisa demikian, air kelapa itu. Bahkan belum sampai dia tua, yang muda saja, kelapa muda itu sudah laris manis. Begitu banyak orang menggunakan, memanfaatkan pohon kelapa. Artinya apa? Hidupnya adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia. Maka ini bisa kita ambil pelajaran, bahwa manusia mulai dari kepala kita sampai ke kaki kita ini, maka kalau bisa juga memberikan manfaat kepada manusia lain.
Tangan kita bermanfaat membantu orang lain, menyelamatkan orang lain, menyantuni fakir miskin. Tangan kita. Otak kita, kepala kita ini membantu orang lain. Dengan ide-ide kita, dengan pemikiran-pemikiran kita, kita bantu orang lain. Bermanfaat kepala kita, bermanfaat di pikiran kita. Kaki kita gunakan untuk membantu bagaimana orang lain terselamatkan oleh kita. Hati kita, artinya apa? Dari seluruh batang tubuh kita ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena hadis Rasulullah mengatakan, khairun nas may yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah manusia yang terbaik. Kalau kita hanya hidup, kemudian kita makan, tidur, hanya memikirkan diri sendiri, itu tidak ada ubahnya dengan makhluk Allah yang lain. Tapi kalau kita gunakan pikiran kita, tenaga kita, hati kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, seluruh batang tubuh kita ini untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan predikat menjadi makhluk yang bermanfaat. Luar biasa. Saya ada punya kenalan seorang qori namanya Khairul Rizki. Dia buta sejak lahir, tapi ternyata telinganya luar biasa kekuatannya. Sampai sekarang dia sudah hafal 20 juz Al-Quran, menjadi peserta MTQ mewakili Sumatera Barat. Di event-event nasional pernah juara. Kekuatan telinganya dia gunakan, dan itu memberikan manfaat kepada orang lain. Dia pendengarkan suaranya dia pendengarkan, telinganya dia gunakan, manfaatkan. Artinya apa? Mari kita berupaya menjadikan hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun yang bisa kita perbuat, berikan manfaat. Tidak mampu kita menjadi hujan yang begitu lebat, cukup menjadi setetes embun, tapi embun yang menetes di gurun Sahara. Tidak mampu kita menjadi jalan yang begitu besar, cukup menjadi jalan setapak, tapi jalan setapak yang menuju mata air. Perlu bagi orang, bermanfaat bagi orang. Kenapa? Karena hidup akan bermakna kalau kita bermakna pula bagi orang lain. Maka semoga kita dapat memberikan manfaat kepada orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.